Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Dan sudah hadir di studio Chanty Tahril. Apa kabar Chanty? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sehat ya. Sehat, sedikit kedinginan karena studio ini dingin banget ya. Iya. Emang dingin banget, apalagi udah tengah malam ya. Apalagi tegang. Ya, penonton tuh tegang soalnya ya. Belum gajian. Iya, makanya tegang. Nah, Chanty ini dulu penyiar radio loh. Betul. Wow, penyiar radio, model. Nah, sekarang akhirnya coba dunia tarik tambang ya. Apa? Tarik suara, iya. Kenapa kok tiba-tiba memutuskan untuk bernyanyi, Chanty? Karena emang dari lahir sudah punya suara, enggak. Udah bagus suaranya dari lahir. Ya Allah, beda banget. Karena emang dari dulu suka nyanyi kan, terus akhirnya ngelihat ibu aku sendiri, terus dulu penyanyi juga, terus kakak aku cowok semua 3, mereka juga ngeband, sempet punya album juga, terus langsung aku mau menjadi penyanyi. Iya jelas lingkungannya musisi ya. Betul. Dari orang tua, dari saudara. Akhirnya siapa yang orang pertama kali yang mendorong kamu untuk udah kamu nyanyi aja deh? Diri sendiri lagi jujur. Itu boleh. Emang harus percaya diri kan. Tapi keluarga juga suportif kayak oke, cocok jadi penyanyi, tapi sempat ketahan karena aku harus sekolah dulu. Terus kayak hey kamu jangan nyanyi dulu, kamu sekolah dulu gitu. Terus kayak sambilan, jadi dari SMP tuh aku udah mulai nulis lagu, terus belajar gitar sendiri. Terus ya iseng-iseng lah, lagunya sih Jija ya dulu. Beneran kamu nulis lagu gitu? Beneran. Belajarnya dari SMP udah belajar nulis lagu? Nggak salah ya, nggak tahu nulis aja kayak. My Diary gitu. Bener kan? Bener. Dear Diary apa My Diary sih? Dear Diary. Dear Diary. Iya, termasuk tahun 2025 dengan lagu Tak Sempurna. Yes. Berduet dengan sang suami tercinta Adipati Dolken. Betul. Wow. Semua penontonnya semangat banget, aku suka. Kita kasih tepuk tangan untuk penonton. Ya, itu dia memang mereka rela lembur. Ya. Sudah terbiasa lembur. Siapa sih penyanyi yang diidolakan oleh Chanty dulu? Ariana Grande. Ariana Grande. Betul. Sebenarnya Ariana Grande tuh kayak vokalnya sih nggak ada yang bisa nyandingin dia jujur. Aku pun ngeliat dia nyanyi kayak kok bisa sih ini? Kayak effortless banget boleh ya. diambil nggak sih? Tenggorokannya boleh kayak gituin nggak sih? So much control kayak Allah. Gitu. Tapi gimana kamu awal-awal belajar nyanyi tuh ada yang ngegembleng kamu nggak? Misalnya guru les atau? Enggak sih, Nggak ada? kayaknya aku kayak lumayan cobain terus nyanyi, terus habis itu kayak seru juga. Oh gitu, nggak ada yang bilang itu apa namanya pitch control kamu tuh? Oh ada ibu aku. Oh gitu? Ibu aku tuh the biggest kritik. Tapi ada bagusnya juga karena kita jadi sadar kan, jadi kayak refleksi diri juga. Oh iya kurang kontrol ya, oke lah. Terus gimana ya caranya, terus nyari, terus kayak diajarin sama ibu aku juga, terus diajarin sama kakakku juga. Terus di sekolah dulu juga sering ikutan teater, terus akhirnya ikut musikal. Macem-macem ya? Macem-macem say. Kok agak mamer ya jatuhnya kayak. Gak apa-apa, di sini kan gitu kita ya. emang ya udah lah ya, percaya diri aja. Makasih. Itu kunci penonton semua. Selama bisa hahe, lanjut lagi. Nah, bulan Januari lalu, Chanty merilis lagu Anggap Aku Ada. Pasti dianggap lah ya. Anggap Aku Ada. Itu dari mana akhirnya bisa tercipta lagu tersebut? Anggap Aku Ada terinspirasi dari cerita sendiri. Jadi suami aku tuh suka main game. Terus aku kesel. Kayak, halo kamu nggak mau main sama aku gitu. Terus kayak dia bilang tunggu lagi perang. Terus kayak mendingan aku produktif aja gak sih? Udah kalau misalnya aku nunggu melulu, jadi aku menulis saja. Jadi lagu tuh loh. Wah. Penonton gak ada yang mau bikinin lagu, sering main juga. Boleh. Ini gamer semua loh.
Nggak mau gue anggap loh ini. Anggap aku tidak ada. Oh gitu ya. Tapi memang sering begadang di rumah sambil main game gitu, Adipati. Ada lah momennya, ada momennya dia lagi. Sehingga kamu harus bikin lagu tuh apa momennya? Karena kayak kayaknya menarik topiknya untuk aku jadiin lagu. Oke. Cobain langsung aku ke studio terus langsung bikin. Dan aku bikinnya nggak sendiri sebenarnya, aku dibantuin juga. Liriknya dibikin sama Agustin Undari, dia songwriter juga dan singer. Suaminya itu adalah produsernya. Oh, Ivan Gojaya. Jadi aku udah collab sama mereka untuk Anggap Aku Ada dan lagu-lagu sebelumnya. Wow, Gitu. berapa lama jadi prosesnya cepet banget kayaknya ya? Enggak, proses pembuatan semua lagu, spill dikit aku akan mengeluarkan album. Semuanya 2 tahun. 2 tahun. Masih. Gak apa-apa, yang penting kan berproses. Bener. Iya, pelan-pelan aja gitu, jangan gerasa gerusu lah ya. Lumayan sih 2 tahun aja gerasak gerusuk, jadi. Tapi proses kreatifnya ada nggak yang bikin kamu sampai stres gitu? Kayaknya tiap hari ngerjain musiknya stres deh. Kenapa? Kan kamu mencintai musik dari dulu. Bener, tapi kayak aku put pressure ke diri aku Oke. sendiri. Terus karena aku anaknya perfeksionis, terus jadi kayak, sumpah ini jelek banget. Kayak apa ini kalimat jelek banget, aku tidak suka. Terus kayak jadi stres sendiri, terus kayak kayaknya orang gak akan suka deh kalau misalnya kayak gini. Kayak terlalu banyak mikir Oke. gitu loh. Sama proses a bit intimidating juga sih bikin, karena ini kan first album aku nextnya. Jadi agak-agak gimana ya, bisa nggak ya gitu. Dikejar deadline atau? Lumayan, Oke. nggak juga sih, deadline juga bikin sendiri. Jadi. Iya kan. Sebebas kamu aja kan sebenarnya. Makanya kayak membuat pressure untuk diri sendiri sehingga diri sendiri stres, kayak buat apa. Tapi genre musik kamu tuh apa sebenarnya? R&B. R&B. Iya. Oke, kenapa kamu ingin menekuni genre musik tersebut? Karena mungkin aku juga lumayan dengerin beberapa, terus gak tahu kayaknya aku juga lebih suka genre. Sebenarnya aku suka genre apapun sih, tapi ternyata kayaknya aku kalau bikin nada, for example, lumayan arahnya ke situ. Oke, jadi mengikuti suara kamu. Iya, jadi aku udah ikutin aja deh. Oke. Itu lebih kayak udah nggak usah. Udah gak usah ribet lah udah. Suara gue udah R&B banget soalnya. Enggak. Iya. Loh, harus pede di sini. Takut banget jujur. Amin. Iya. Nah, kalau mencari inspirasi, mencari ide itu biasanya datang dari mana? Datang dari hidup jujur. Kayak hari ini lagi rasanya apa ya? Sama mungkin kayak perasaan yang aku lagi rasain atau apa yang terjadi sama aku dan aku nggak bisa let go gitu misalkan. Sebenarnya aku terinspirasi dari misalkan aku bikin lagu. Lagu aku tuh biasanya base-nya itu kayak aku nulis diary. Iya. Kayak gitu sih. Cerita kamu, pengalaman kamu. Jadi I try to be as honest as I can be. Kayak pengen jujur aja gitu di lagu-lagu aku. Karena menulis itu penting, belajar menulis, storytelling. Ya. Benar. Iya kan? Ini gak tau nih arahnya mau bercanda. Enggak. Kita serius kok kita ini ya. So mukanya udah kayak. Ya kan. Oh iya. Kita harus serius lah di sini. Ini kan acara serius kan? Benar. Oh my God. Silakan, diminum dulu. Iya cantik, aus dari tadi kan. Kita ngomongin musik terus soalnya. Kamu punya hobi nggak selain musik? Apa ya hobinya? Apa olahraga atau Ada lagi. Apa? Padel. Oh padel, iya banyak main padel. Kamu menemukan keseruan di situ. Menemukan keseruan karena mungkin belum jago ya, jadi kayak penasaran. Udah berapa tahun kamu main padel? Oh, baru berapa bulan. Oh ya? Oke, pakai coach dong ya, coach. Sumpah udah, Udah. tapi tetap kok bodoh ya. Gitu, kayak kok bolong ya raketnya gitu. Pelan-pelan aja ya kan. Ya udahlah, pokoknya semua itu berproses kan. Seperti kedondong yang lama-lama jadi kupu-kupu kan. Iya. Oke. Oh kepompong ya. Iya. Udah berubah ya.
Nah, kalau lagi stres, lagi penat, itu biasanya ngapain? Jangan bilang denger musik nih. Enggak. Apa ya? Nyari orang buat ketawa lagi. Oh ya? Kayak, Oke. cari siapa ya? Cari orang lucu gitu. Oke, suka humor-humor receh gitu ya? Lumayan. Suka kayak joke-joke yang intrusif. Yang kayak nggak Contohnya. Aduh gimana ya kayak. Susah ya. Yang suka terlewat di otak terus kayak dia ngomong terus langsung kayak lah aneh banget. Lo aneh gitu. Absurd deh Lo ya. absurd sih, gue suka. Iya, bagaimana? Iya menarik loh. Karena kan banyak juga lagu-lagu yang seliweran itu dikasih kata-kata hari ini. Ya. Iya tuh. Iya kan? benar. Caption begitu. Benar. Nah di era digital seperti ini bagaimana Chanty melihat era digital sangat membantu seorang musisi untuk memasarkan musiknya? Di era digital as in kayak AI gitu. Iya. Menurut aku malah membantu banget lagi. Oke. Karena aku pernah sih kayak aku agak stuck nggak tahu mau bikin lagunya kayak gimana sehingga aku mau nanya AI. Oke. Terus aku kayak coba bikinin aku lagu tapi based on this. Terus ternyata dari situ malah agak nge-trigger area otak aku yang harusnya create kayak idea gitu. Jadi aku kayak oh mantep juga nih AI di hidup ini. Jadi menurut aku kayak it's such a memicu lagi iya, ya. it's such an advantage for the world. Iya. I guess. Tapi kalau kebanyakan yang nggak bagus ya, karena kan hal-hal yang tidak, yang eksesif kayak lumayan, jangan. Iya. Nggak baik ya. Ya tahu batasnya aja Tahu batasnya sebenarnya. aja. Iya, nah harapan Chanty untuk lagu Anggap Aku Ada itu apa? Harapannya karena lagu ini ngomongin tentang dikacangin sama pasangan mungkin atau sama teman atau siapapun itu, supaya kalian bisa memakai lagunya untuk ngobrol sama orangnya, kayak nggak perlu ngobrol tapi kayak dengerin ini deh. relate sama gua nih. Lo dengerin deh, ada pesan yang mau gue sampein ke lo. Jangan cuekin gua lagi. Lo jangan ya kacang goreng. Itu jangan kacang lupa kulitnya gitu. Betul. Mungkin kan, karena kan kacang itu buat melepas stres kan, melepas pinat ya. Iya. Bisa ya? deh. Iya. Ya udah daripada dengerin saya ngalur ngidul. Chanty akan membawakan lagu Anggap Aku Ada. Itu. Chanty sehat selalu ya. Yes, amin. Sukses terus Amin. karirnya. Kita tunggu lagi proyek-proyek selanjutnya. Nanti kalau punya album balik lagi ke sini. Bener ya? Iya. Ditunggu ya? Ditunggu. Kita kasih tepuk tangan untuk Chanty. Dan inilah Anggap Aku Ada dari Chanty Tahril. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.